Semua yang diajarkan oleh pendeta atau pastor yang tidak terkandung di dalam Alkitab, maka ajaran itu perlu dianalisa atau dipertanyakan kebenarannya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus dan tentang dia telah kamu dengar, bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Allah Anak, Allah Roh Kudus sama sekali tidak pernah disebut di dalam Alkitab selain Anak Allah dan Roh Kudus Allah. Pengertian anak Allah tentu tidak sama dengan pengertian Allah anak. Pengertian Roh Kudus Allah tentu tidak sama dengan pengertian Allah Roh Kudus. Allah adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, atau Allah adalah hakikatnya dan firman-Nya dan Roh Kudus, bukan berarti masing-masing sebagai Allah, tetapi ketiganya membentuk satu Allah. Atau, disebut Allah adalah jika dia memiliki ketiganya. Tidak disebut Allah jika dia tidak memiliki hakikat. Tidak disebut Allah jika dia tidak memiliki firman. Tidak disebut Allah jika dia tidak memiliki roh. Hakikatnya, firman-Nya dan roh-Nya adalah satu kesatuan yang disebut Allah yang esa, atau dengan istilah lain disebut Allah Tritunggal. Jika roh dan firman-Nya keluar dari hakikatnya dan mengambil wujud manusia, apakah manusia tersebut masih sebagai Allah? Jika roh dan firman-Nya keluar dari hakikatnya dan mengambil wujud manusia, bukankah dia telah menjadi manusia? Ilustrasinya, jika roh dan jiwa manusia keluar dari tubuhnya, maka roh dan jiwanya tidak pernah disebut manusia, tetapi tubuhnya masih kita sebut manusia. Anak Allah artinya adalah ia yang keluar dari Allah. Kalau keluar dari Allah berarti ia tidak berstatus sebagai Allah. Anak Allah artinya adalah ia yang merendahkan diri atau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Kalau ia sudah sama dengan manusia, apakah ia masih berstatus sebagai Allah? Pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah sehingga dia adalah Allah. Tetapi dia keluar dari Allah dan menjadi manusia. Ia datang ke dunia dengan melepaskan atributnya atau keberadaannya sebagai Allah dan menjadi seorang hamba. Maka posisinya ketika itu tidak lagi sebagai Allah, tetapi hanya sebagai manusia, manusia ilahi. Ia yang keluar dari Allah justru untuk mati sebagai kurban penebus dosa, bukan sebagai Allah. Ia yang keluar dari Allah merendahkan dirinya sebagai manusia atau seorang hamba, bukan sebagai Allah. Ilustrasi, jika Wati keluar dari rumahnya, sudah tentu Wati tidak berada di rumahnya, tetapi berada di tempat lain. Ia atau Sang Firman yang keluar dari Allah dan menjadi manusia adalah pribadi yang sama dengan Sang Firman yang semula berada bersama-sama dengan Allah, sehingga tidak ada pribadi yang baru yang kemudian disebut Allah Anak atau Allah Junior selain Allah Bapa. Roh yang keluar dari Allah dan menjadi manusia di dalam rahim Maria adalah roh yang sama dengan roh yang semula berada bersama-sama dengan Allah, sehingga tidak ada roh yang baru yang kemudian disebut Allah Roh Kudus atau Allah Junior selain Allah Bapa. Allah itu roh, sedangkan Sang Firman dan roh Allah telah berubah menjadi manusia. Manusia yang lahir bukan pribadi yang baru sehingga ia disebut Allah Anak atau Allah Junior, tetapi yang terjadi hanyalah perubahan wujud. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 6. Oleh karena itu, pribadi yang dilahirkan Maria bukan sebagai Allah tetapi sebagai manusia.
Kapan Sang Anak Allah atau pribadi yang keluar itu disebut Allah? Sang Anak Allah disebut sebagai Allah adalah ketika Ia kembali ke dalam kemuliaannya. Sang Anak Allah disebut sebagai Allah adalah ketika Ia bersama-sama dengan Bapa. Sang Anak Allah disebut sebagai Allah adalah ketika Ia berada di dalam hakikat Allah. Sang Anak Allah disebut duduk di sebelah kanan Allah Bapa adalah bahwa Sang Anak telah kembali ke dalam kemuliaannya sebagai Allah. Jika Anda beriman ada Allah Anak dan Allah Roh Kudus selain Allah Bapa, maka Anda beriman kepada tiga Allah. Dengan demikian Anda adalah penganut paham Triteisme, bukan paham Tritunggal. Jika ada yang mengatakan Yesus sebagai Allah Anak dan Roh Kudus sebagai Allah Roh Kudus, maka dengan sendirinya Anda mengakui Allah beranak, dan beriman kepada tiga Allah. Allah itu roh dan bukan manusia. Ketika roh Allah telah menjadi manusia, maka Ia bukan lagi sebagai Allah, tetapi sebagai hamba Allah atau anak Allah. Di Alkitab tidak ada disebut Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yang ada adalah Allah Bapa, Anak atau firman-Nya dan Roh Kudus.